Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan berikut ini kita akan melanjutkan materi kita pengendalian strategik, di mana kita akan membahas bagaimana pedoman dan evaluasi sebuah strategi. Pengendalian strategik, pengendalian yang mengikuti implementasi strategi, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikiran dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jadi, karena kita sudah mengimplementasikan strategi, kita perlu mengendalikan agar strategi yang kita gunakan tetap sesuai dengan alur perencanaan. Pengendalian strategik tidak sama dengan pengendalian pasca atau sebelum tindakan pengendalian operasional. Pengendalian operasional merupakan pengendalian terhadap tindakan atau action kurun waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan pengendalian strategik dirancang untuk secara berkesinambungan dan proaktif memeriksa arah dasar dan kelayakan suatu strategi kurun waktu panjang 5 tahun atau lebih. Jadi kita tetap secara operasional, harian, mingguan, bulanan, per semester, triwulan, tahunan, kita juga perlu melakukan pengendalian dengan operasionalnya. Sedangkan pada jangka waktu yang panjang, kita perlu melakukan pengendalian strategik. Karena apa? Ada banyak faktor yang mempengaruhi bahwasanya kemungkinan strategi kita telah memerlukan perubahan, sehingga target-target yang telah ditentukan tetap bisa tercapai. Proses pengambilan keputusan strategis yaitu review corporate governance. Jadi bagaimana kinerja sebuah perusahaan, kita melakukan evaluasi lingkungan eksternalnya dan internalnya. Kita susun menjadi sebuah SWOT. Kita review apakah masih relevan dengan visi misi tujuan perusahaan. Selanjutnya pilih dan rekomendasi alternatif terbaik jika ada perubahan. Terapkan strategi program budget prosedur, yaitu bagaimana kita menghubungkan strategi kita dengan anggaran biaya, waktu estimasinya juga, maka kita bisa mengevaluasi dan mengontrol apakah budgetnya sudah sesuai, apakah waktunya juga sudah sesuai, sehingga kita bisa mengevaluasi performa atau kinerja dari sebuah perusahaan atau bisnis. Pertanyaan yang sering muncul dalam pengendalian strategik ini adalah apakah perusahaan bergerak ke arah yang benar? Jadi apakah sesuai dengan visi misi? Apakah ada hal yang meleset? Jadi dari perencanaan itu apa yang belum tercapai? Apakah asumsi penting benar? Ya, hal-hal yang pokok yang harus dicapai itu apakah sudah mendekati atau belum? Apakah hal penting telah dikerjakan? Perlu penyesuaian perubahan strategi? Bagaimana kinerja? Jadi nanti akan ujungnya efeknya ke kinerja. Apakah strategi itu masih relevan untuk mencapai kinerja yang optimal? Apakah sasaran dan jadwal terpenuhi? Apakah realisasi sesuai dengan proyeksi atau anggaran? Perlu perubahan operasional? Jadi salah satu yang paling bisa kita lihat adalah melihat dari time schedule dan juga budgeting. Jadi kalau misalkan dianggarkan 3 tahun, otomatis ketika melebihi 3 tahun proyek itu belum selesai, itu pasti akan dievaluasi. Kesalahannya di mana? Kekurangannya di mana? Dan juga budgetnya. Kalau budgetnya misalkan 1 miliar tembus lebih dari 1 miliar, otomatis terjadi ketidakefisienan dari penggunaan dananya. Itu harus dievaluasi. Apakah memang benar terjadi perubahan sehingga kita bisa menganggarkan lagi, menambah dari dana yang diperlukan. 4 dasar pengendalian strategik yang pertama adalah pengendalian asumsi, pengendalian implementasi, pengendalian strategik, pengendalian peringatan khusus. Yang pertama adalah pengendalian asumsi. Setiap strategi didasarkan pada asumsi atau premis atau prediksi. Jadi kita menyusun sebuah strategi itu ya berdasarkan dari opini kita, membuat asumsi dan estimasi atau prediksi. Sehingga prediksi atau estimasi, perencanaan atau peramalan itu kita bisa wujudkan. Pengendalian asumsi perlu dilakukan untuk memeriksa secara sistematik apakah asumsi yang mendasari strategi masih berlaku. Jadi masih relevan nggak? Karena kita merencanakannya sekarang, tetapi pelaksanaannya bisa 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Nah, karena waktu itu berganti, maka otomatis kondisinya juga berganti. Nah, itu apakah ada faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan nantinya asumsi itu tadi? Jika asumsi yang vital tidak berlaku, saat ini mungkin perlu dirubah. Jadi asumsi tadi misalkan 5 tahun akan tercapai. Ternyata
kondisinya berbeda, sehingga mungkin saja asumsinya tidak sama lagi, maka kita perlu melakukan penyesuaian atau perubahan. Asumsi yang perlu dipantau adalah yang pertama faktor lingkungan. Perusahaan tidak dapat mengendalikan tapi dimonitor. Jadi lingkungan itu kita tidak bisa mengatur, tetapi bisa merespon. Bagaimana ketika kebijakan pemerintah dikeluarkan, bagaimana kita merespon. Kita tidak bisa mengekang atau mempengaruhi kebijakan pemerintah, tapi kita bisa merespon kebijakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Faktor industri, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam industri. Nah, ini juga kita lihat, kalau sekarang misalkan pesaingnya belum ada, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apakah pesaing kita, pemasok kita, itu apakah banyak atau sedikit Mas Yan? Asumsinya perlu dipantau juga, mungkin terjadi akan sangat mempengaruhi perusahaan dan strategi. Jadi ada kita menyusun sebuah planning A, planning B, kemungkinan terjadi ini di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kemungkinan itu harus kita masukkan ke sebuah probabilitas yang dapat terjadi. Penerapan pengendalian asumsi ini, tanggung jawab memantau asumsi dapat disebarkan ke berbagai departemen. Kita harus mengawasi departemen penjualan, keuangan, arsitek, atau desain. Kalau penjualan ya jangan sampai misalkan fluktuatifnya terlalu tinggi, bagaimana kita mengatasi pesaing kita, bagaimana kita memberikan diskon, bonus, dan promo untuk mengikat pelanggan kita sehingga loyal. Departemen keuangan juga bagaimana ketika kita menggunakan pinjaman, bagaimana pembayaran suku bunga dan pokoknya, bagaimana nanti menambah modalnya. Departemen arsitek atau desain, yaitu bagaimana desain pesaing, inovasi atau bahan material baru pesaing. Jadi kita juga harus menganalisis eksternal selain internalnya. Jadi eksternal kita, pesaing kita melakukan inovasi apa, sehingga saya bisa mengimbangi dengan inovasi saya sendiri dengan produk saya sendiri. Yang kedua ada pengendalian implementasi. Pengendalian implementasi ini dirancang untuk menilai apakah strategi keseluruhan perlu diubah dengan melihat hasil dari berbagai tindakan yang pengimplementasian strategi total. Itu 2 jenis pengendalian implementasi, pemantauan tindak strategik, dan juga pemeriksaan ukuran antara. Jadi ketika adanya variabel-variabel yang kemungkinan menyebabkan terjadinya perubahan, maka kita harus mengubah total atau sebagian. Jadi milestone-nya dapat berupa faktor-faktor yang menyebabkan ya melatar belakangi ada peristiwa atau sebuah event, alokasi sumber daya utama, berlalunya waktu tertentu. Jadi misalkan sekarang mungkin SDM-nya masih kemampuannya rata-rata, tapi karena kita sudah memberikan treatment, pelatihan, sehingga 1 tahun, 2 tahun SDM-nya meningkat, sehingga kita perlu melakukan perubahan strategi untuk lebih cepat dalam pewujudan tujuannya. Itu juga perlu kita pertimbangkan juga. Berlalunya waktu sangat penting karena kondisinya pasti akan berubah juga. Yang ketiga, pengawasan strategik. Pengawasan strategik dirancang untuk memantau beragam peristiwa di dalam dan di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi jalannya strategi perusahaan. Pengawasan strategi berupa kegiatan atau pengamatan lingkungan. Sumbernya bisa jadi majalah perdagangan, konferensi bisnis, seminar, observasi. Jadi kita tidak bisa menutup bisnis kita itu dari eksternal, dari pesaing atau dari komunitas. Kita bisa memanfaatkan komunitas kita untuk melakukan inovasi, evaluasi, dan monitoring. Bagaimana bisnis saya di industri yang sama? Posisinya di mana? Apakah tertinggal ataukah terlalu maju? Sehingga kita perlu mengumpulkan informasi-informasi itu untuk pembaharuan. Yang keempat, pengendalian peringatan khusus, yaitu pemikiran kembali terhadap strategi perusahaan secara mendalam dan seringkali cepat akibat adanya kejadian tak terduga yang mendadak. Jadi khusus karena kita tidak bisa memprediksi ya. Contohnya kudeta, bom teroris, tokoh meninggal, demonstrasi politik, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi kita juga perlu memplanningkan hal-hal yang semacam itu terjadi. Ketika terjadi ini, apa ya yang langkah-langkah saya harus kita terapkan.
karakteristik 4 jenis pengendalian strategik ini, jadi dari objeknya, kalau asumsi ya asumsi dan proyek perencanaan, kalau pengendalian implementasi berarti alat dan ukuran antara strategi kunci atau milestone-nya. Sedangkan pengendalian strategi ini peluang dan ancaman potensial yang berkaitan dengan strategi. Selain kita juga mengetahui kelemahan, keunggulan, kita juga perlu mengetahui peluang dan ancaman yang dimiliki oleh bisnis kita. Terjadinya peristiwa yang dapat diketahui, tetapi kemungkinan terjadinya kecil. Nah, misalkan kita bisnisnya ini tergantung dari Kementerian Kesehatan, otomatis Anda harus mewaspadai ketika terjadi perubahan menterinya. Itu yang harus Anda waspadai. Waktu-waktu misalkan kebijakan A, kebijakan B, Anda harus bisa merespon. Sistem pengendalian operasional memedomani, memantau, dan mengevaluasi program-program dalam mencapai sasaran tahunan. 4 langkah pengendalian operasional ini, yang pertama menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja aktual, mengidentifikasi penyimpangan atau deviasi dari standar, melakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Yaitu kalau operasional berarti sangat sensitif terhadap ibaratnya kita bernafas. Maka kita harus mewaspadai ketika kita berhenti bernafas. Jadi operasional itu penting atau jantungnya. Kalau jantungnya nggak berdetak berarti something wrong. Kalau misalkan dibiarkan ya mati. Maka standar kinerja kita, produksinya berapa, terjual berapa, biaya berapa, keuntungan berapa, jam kerjanya berapa itu terukur. Maka ketika misalkan pegawai produksinya kurang dari sekian, itu berarti terjadi penyimpangan. Sehingga kita perlu menegur. Sehari misalkan 20 pak, kenapa Anda produksinya cuma 15 atau 12? Nah, mungkin karena sakit atau mungkin karena malas, itu kan perlu kita evaluasi. Maka kita bisa memberikan perbaikan. 3 jenis sistem pengendalian operasional itu ada anggaran, jadwal, dan faktor penentu keberhasilan. Yaitu contohnya kalau anggaran tadi, anggarannya membengkak atau anggarannya sisa. Otomatis misalkan harus kita evaluasi kalau sisa banyak, apakah barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar yang disyaratkan. Jangan sampai misalkan belinya terlalu murah sehingga anggarannya sisa banyak, tetapi kualitasnya juga menurun. Dari jadwal juga misalkan penyelesaiannya kurang terlalu lama. Itu salahnya di mana? Apakah karena pekerjanya yang malas atau karena waktu kerjanya yang kurang memang karena banyaknya proyek atau ada kendala di lapangan, itu juga perlu kita evaluasi. Sehingga kalau misalkan sudah membengkak jadwalnya, otomatis biayanya juga membengkak. Faktor penentu keberhasilan, yaitu misalkan ada tambahan alat, perlengkapan atau mesin, atau dari SDM-nya kemampuannya meningkat, itu kan juga perlu kita pertimbangkan juga, sehingga operasional itu akan berubah, baik berubah lebih bagus atau berubah menjadi kurang bagus. Kalau anggaran ya berarti rencana alokasi sumber daya untuk membantu para manajer mengkoordinasikan operasi dan memudahkan pengendalian manajerial atas kinerjanya dari anggaran laba, modal, arus kas, dan neraca. Kalau penjadwalan ya bagaimana sistem pembelian bahan pokoknya, jadwal produksi, pengiriman, keberangkatan, maintenance, produksi, penjualan bulanan. Karena kan kalau misalkan kita mempunyai konsumen kita kirimnya telat, otomatis ya nanti mereka akan kurang respect ke kita. Atau kita beli bahan, tapi bahannya datang terlambat. Atau penjualannya misalkan kita tidak melakukan promosi atau promosi penjualannya menurun, tidak melakukan promosi, ya akan terus menurun. Itu harus kita evaluasi. Faktor penentu keberhasilan, contohnya peningkatan produktivitas, moral kerja karyawan. Karyawan kita itu bagaimana? Apakah sudah etos kerjanya tinggi atau kurang, peningkatan mutu produk atau mutu SDM, peningkatan laba per sahamnya, pertumbuhan market share-nya. Jadi ada banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk keberhasilan sebuah strategi. Nah, kalau kita indikator kinerja dapat diukur dari faktor penentu tadi. Ada kualitas produk, ada layanan pelanggan, moral kerja karyawan, persaingan. Kalau kualitas ya tentu saja kualitas bagus akan diburu oleh
konsumen, layanan pelanggan, bagaimana kita memberikan kepuasan kepada konsumen yang membeli kepada kita. Moral kerja karyawan, bagaimana karyawan itu memiliki etos kerja yang tinggi, tidak menyia-nyiakan waktu, sangat berdedikasi kepada pekerjaannya, tanggung jawab. Persaingan, jumlah perusahaan yang bersaing itu bagaimana, semakin besar persaingannya maka semakin ketat. Harus kita evaluasi strategi kita yang kita terapkan. Jadi lebih ketat juga dalam mengevaluasi. Jadi kalau model manajemen strategis, kita dapat lihat formulasi strategi, visi misi, tujuan, strategi induk, sasaran jangka panjangnya, kita breakdown menjadi jangka pendek, terus strategi dan kebijakan fungsional, ada program dan anggaran, pelaksanaan dan pengendalian, akan kita evaluasi sebagai bentuk kinerjanya, sehingga masuk ke umpan baliknya nanti. Apakah strategi yang kita susun sudah bisa membackup visi misi yang menjadi tujuan perusahaan. Jadi tahapan evaluasi dalam sebuah strategi ini, yang pertama menentukan apa yang akan diukur, menentukan ukuran standar, melakukan pengukuran kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, mengambil tindakan. Sama halnya kalau di kampus itu kan ada akreditasi, baik kampus, baik jurusan. Sehingga dengan adanya standar akreditasi itu menjadi standar yang umum general antar perguruan tinggi atau antar jurusan di kampus lain. Jadi bagaimanakah program manajemen di Unisma, di UIN, di UM, di UB, di UNER atau di UGM itu apakah sudah selevel atau belum? Itu dapat dinilai dari akreditasi tadi. Jadi ada akreditasi ini menerapkan ukuran-ukuran standar atau indikator yang harus dicapai sehingga dapat dikatakan memenuhi. Sehingga bila hasil berada di luar toleransi yang diinginkan, maka harus diambil tindakan berikut ini. Yang pertama, apakah penyimpangan merupakan fluktuasi semata? Jadi misalkan apakah penyimpangan itu hanya terjadi pada saat satu periode saja atau berlanjut lagi? Kalau misalkan berlanjut ya bahaya. Kalau cuma sekali itu saja ya mungkin keteledoran atau mungkin jadi faktor yang di luar dugaan tadi. Apakah proses yang dilakukan tidak tepat? Jadi apakah kebijakan yang diambil kurang mendukung dari strategi atau visi misi? Apakah proses sesuai dengan standar yang diharapkan? Siapa orang terkait untuk mengambil tindakan? Jadi pelaksanaan strategi itu juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan. Kalau misalkan yang pelaksananya itu kurang memahami visi misi, strateginya, maka hasilnya juga akan diragukan. Jadi evaluasi dan strategi ini berkaitan dengan strategi yang digunakan, apakah strategi menghasilkan sesuatu yang direncanakan atau tidak. Jadi outputnya sama dengan yang kita minta atau enggak, yang kita rencanakan atau enggak. Berarti kalau tidak sesuai berarti tidak berjalan. Ketika perusahaan menyadari berdasarkan hasil evaluasi bahwa capaian yang mereka dapatkan tidaklah seperti yang diharapkan, maka strategi yang telah ditetapkan harus dievaluasi bersama. Kalaupun misalkan hasilnya lebih baik dari perencanaan, yaitu otomatis kita untung. Berarti kita tetap harus merubah strategi kita untuk pencapaian percepatan tadi. Kalau dari misalkan tujuan kita ke Kota Malang untuk 4 jam, ternyata sebelum 4 jam itu sudah selesai, maka kita harus menentukan kota mana lagi. Maka 1 jam sisanya misalkan untuk mencapai kota Pasuruan atau kota Sidoarjo, maka kita harus membreakdown lagi perencanaan yang harus kita terapkan lagi karena pencapaiannya sudah terwujud. Berbeda misalkan 4 jam tadi ternyata kita belum sampai ke Kota Malang, maka apa yang harus kita lakukan? Berarti kan schedule kita, kunjungan kita ke kota lainnya juga akan berubah. Otomatis kita harus men-setting ulang. Evaluasi dalam mengimplementasikan strategi. Jadi strategi tidak berjalan sebagaimana diharapkan, akan tetapi tidak dikomunikasikan ke jajarannya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa penyimpangan hasil yang diharapkan utamanya karena kesulitan dalam komunikasi. Nah, salah satu kriteria yang diperlukan sebagai pemimpin adalah komunikasi, skill komunikasinya. Kalau dari atas itu bagus, tapi tidak bisa membreakdown atau menurunkan ke bawahannya, otomatis bawahannya tidak akan bergerak sesuai dengan keinginan dari pimpinan.
Penyimpangan dapat juga terjadi karena asumsi yang dibangun tidak valid, sehingga manajemen tidak mempunyai komitmen. Penyimpangan dapat juga terjadi karena tidak ada praktik monitoring atas kinerja harian di perusahaan. Jadi misalkan tidak ada jam berangkat kerja, jam pulang kerja, ya otomatis karyawannya akan berangkat atau pulang sesuai dengan kesukaan mereka. Penyimpangan dapat juga dikarenakan adanya perubahan situasi yang cepat sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi yang dibangun. Nah, mungkin karena misalkan sebelumnya tidak ada akses tol. Ternyata 2 tahun ada akses tolnya. Sehingga kita perlu membreakdown lagi perencanaan bagaimana jalur distribusi produk kita. Penyimpangan juga dapat terjadi karena ketidaksesuaian strategi di tingkat korporat dengan SBU. Oleh karena itu, penyimpangan lebih dikarenakan adanya perencanaan fungsional yang tidak konsisten. Jadi misalkan dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang-cabang itu berbeda atau anak perusahaan berbeda. Selain hal-hal di atas, penyimpangan dapat juga terjadi karena alokasi sumber daya yang tidak sesuai. Yaitu bagaimana kita menempatkan SDM sesuai dengan skill yang dibutuhkan itu juga sangat penting. Jadi evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas. Yang pertama, memeriksa atau menelaah dasar strategi kita, melihat dari EVAS dan EVAS, membandingkan hasil yang diharapkan dan hasil aktualnya. Jadi pencapaian 1 bulan itu apakah labanya sudah sesuai dengan targetnya, bagaimana kalau tidak, mengambil tindakan koreksi, tindakan dapat mengarah pada perubahan formulasi strategi, perubahan implementasi strategi atau dua-duanya. Yaitu apakah membreakdown-nya dari metodenya atau strateginya. Ukuran kerja yang umum. Nah, mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar ada banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana kinerjanya. Ada ROI, penerimaan sebelum pajak dibagi dengan total aset. Ini yang sudah go public ya perusahaan-perusahaannya. Semakin tinggi perolehan, sementara aset yang digunakan relatif stabil, maka perusahaan cenderung efisien. Ada juga earning per share, ada return equity. Jadi masing-masing ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Kita lihatnya dari efisiensi atau dari labanya. Kalau efisiensi bisa dari ROI, kalau laba bisa dari ROE. Kalau keuntungan ROI, ukuran tunggal komprehensif suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi. Mengukur seberapa baik manajer divisi menggunakan kekayaan perusahaan dalam mendatangkan keuntungan. Jadi intinya adalah bagaimana efisiensi yang dapat dicapai oleh perusahaan terkait dengan insentif, manajerial, dan juga aset. Kalau kelemahannya, ROI sensitif terhadap kebijakan penyusutan. Nah, ini kalau misalkan terkait dengan efisiensi, otomatis ketika ada biaya penyusutan, otomatis membengkak. Itu yang menjadi pengurangannya. Nilai buku, jadi biaya-biaya yang keluar itu akan mempengaruhi ROI juga. Pengukuran berdasarkan stakeholder dapat didefinisikan sebagai kelompok ataupun individu yang menerima manfaat atau menderita karena adanya operasi perusahaan. Jadi stakeholder itu lebih kepada kepemilik ya, misalkan ada orang-orang yang berhak memiliki atau hak kepemilikan. Namanya stakeholder. Jadi misalkan perusahaan rugi ya, yang rugi adalah pemiliknya, bukan hanya karyawannya saja. Shareholder value yaitu untuk melihat kepentingan pemegang saham. Biasanya juga dikembangkan satu ukuran yaitu nilai saham yang menunjukkan nilai sekarang atau present value. Jadi juga kalau misalkan ini sudah go public berarti ya shareholder value-nya. Kalau stakeholder mungkin banyak faktornya, ada pemegang saham, ada kreditur, ada juga pemasok, rantai supply chain. Kalau shareholder berarti hanya pemiliknya saja berdasarkan pemegang saham. Ada 2 ukuran yang dikembangkan oleh pemegang saham. Jadi kita mengevaluasinya ini sudah go public. Ada menggunakan EVA dan menggunakan MVA. Kalau EVA ini digunakan untuk melihat bagaimana dampak daripada suatu strategi terhadap keuntungan belum dan sudah strategi diterapkan. Kalau MVA yaitu menunjukkan perbedaan nilai pasarnya. Jadi nilai pasar sebelum dan sesudahnya itu MVA. Kalau EVA itu bagaimana
dampak keuntungannya sebelum dan sesudah. Mengevaluasi manajemen puncak. Nah, yang keempat bidang yang menjadi dasarnya, pertama kinerja perusahaan, kemampuan memimpin organisasi dan suksesi dalam menyusun tim, dan kepemimpinan dalam konstituen eksternal. Jadi kinerja perusahaan itu dapat dicapai oleh pelaksananya atau pemimpin organisasi atau bisnis. Pemimpin organisasi atau bisnis biasanya membentuk kelompok-kelompok kecil, divisi-divisi, keuangan, marketing, R&D, SDM, yang mana masing-masing divisi akan saling bersinergi untuk mensuksesi kepemimpinan tadi. Audit manajemen, kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan perusahaan sebagaimana tanggung jawab sosial, kemampuan bidang fungsional seperti pemasaran divisi internasional, kemampuan mengendalikan strategi perusahaan. Jadi misalkan kalau karyawan sudah loyal, otomatis dia tidak hanya berpikir kepada keuntungan yang didapatkan atau gaji saja, tetapi berpikir bagaimana perusahaan lebih maju lagi sehingga bisa berkembang. Mengukur kinerja divisi dan fungsi. Yang pertama ada responsibility center, ada yang kedua menggunakan benchmarking, yang ketiga ada strategic information system. Yang ketiga ini sesuai dengan perkembangan penggunaan komputer dan teknologi, maka perusahaan konsultan menyediakan software yang dapat digunakan sesaat dalam menentukan proses evaluasi yang sedang terjadi, yaitu dikenal dengan ERP. Nah, apakah bisnis saya bergerak pada bidang yang sensitif terhadap digital? Jadi ketika digital itu mengalami sebuah evolusi, maka kita perlu mengevaluasi dan mengadopsi juga. Contohnya perbankan. Apakah perbankan ngitungnya masih manual atau sudah menggunakan alat? Apakah nabungnya manual atau sudah menggunakan alat khusus? Itu juga akan berpengaruh juga dan pencapaian misalkan target nasabah baru atau target penabung. Dengan adanya tadi setoran otomatis, maka mungkin yang nabung lebih rajin lagi karena nggak antri di teller. Yang pertama tadi ada responsibility center, yaitu standard of center, biasanya digunakan untuk bagian pabrik, di mana standar biaya produksi digunakan untuk menentukan jumlah biaya produk yang dikeluarkan. Nah, bagaimana kita menentukan biaya-biayanya? Ada juga revenue center untuk melihat bagaimana keefektifan satuan pengeluaran, maka dilakukan pendekatan keefektivitasan. Jadi sudah efektif enggak? Expense center, perhitungan biaya kepada divisi mungkin dilakukan tanpa mempertimbangkan penerimaan yang akan diterima. Itu masing-masing divisi tetap akan kita biayai. Mungkin misalkan R&D tidak memberikan pemasukan. Profit center, perusahaan dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari setiap produk ini yang dihasilkan guna dapat mengestimasi keuntungan yang diharapkan. Jadi masing-masing sub produk itu diestimasi. Nanti kira-kira estimasi keuntungan totalnya akan menjadi berapa. Investment center ini suatu perusahaan mungkin terdiri dari banyak divisi, maka tepatlah untuk memperhitungkan jumlah dana yang dialokasikan per divisi. Itu mungkin ada yang divisi minuman, divisi makanan, atau dari pakaian, juga kita perlu estimasi juga. Menggunakan benchmarking, yaitu identify the area or process to be examined, yaitu mengidentifikasi bidang yang akan diperiksa dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Output measures and obtain measurement, yaitu menentukan ukuran dan melakukan pengukuran. Select best in class to benchmark again, menentukan perusahaan atau organisasi yang paling baik di kelas yang sama atau industri yang tertentu. Itu kita mengevaluasi bagaimana ukuran standar kita, misalkan bahan pokoknya minimal kualitas apa, harganya berapa, maka misalkan kalau mitranya siapa, pemasoknya, itu kita menentukan standar. Calculate difference and determine reason, yaitu menentukan perbedaan dan alasan terjadi perbedaan. Apakah perbedaan produk saya dengan produk B itu di mana? Develop tactical program for closing gaps, mengembangkan program taktis untuk menutup kesenjangan yang muncul. Misalkan dari kualitasnya ternyata bedanya jauh, maka kita perlu mengganti bahannya, mungkin untuk menyeimbangi. Implement program and compare, menentukan program perbaikan dan membandingkan dengan standar yang telah diinginkan, yaitu
kita terus berinovasi untuk mencapai standar yang kita tetapkan tadi. Mengukur persoalan mengukur kinerja, jadi jangka pendek dan jangka panjang. Para pemimpin biasanya lebih mengutamakan ukuran jangka pendek daripada jangka panjang. Ini yang perlu kita waspadai karena kadang kita fokus pada jangka panjang tapi lupa pada jangka pendek. Tetapi ketika kita fokusnya jangka pendek, otomatis jangka panjangnya akan dapat kita capai juga. Juga berkaitan dengan goal displacement, yaitu evaluasi hanya dilakukan untuk kepentingan dan membingungkan sehingga laporan tidak mencapai hasil apa-apa. Ini maksudnya ketika evaluasi sudah dilakukan tapi tidak ada perubahan revisi strategi atau perbaikan, otomatis ya ini akan menjadi sebuah kerancuan baru. Untuk apa sih evaluasi kalau misalkan tidak kita melakukan perbaikan? Suboptimization, yaitu pada suatu perusahaan biasanya terdapat konflik antara satu divisi dengan divisi lain. Bagian pemasaran mungkin mengharapkan pengiriman barang dapat dilakukan secepatnya atau menggunakan pengangkutan yang lebih cepat, akan tapi bentrok dengan biaya. Nah, ini bagaimana kita mencari tengah. Jadi misalkan ekspedisi apa yang kita gunakan sehingga tidak terlalu lama dan tidak terlalu mahal. Pedoman pengendalian hanya mengendalikan hal-hal yang berarti tepat waktu. Mengendalikan jangka pendek dan jangka panjang harus digunakan secara tepat. Pengendalian harus dilakukan dengan menunjukkan adanya perkecualian, memberikan hadiah kepada hasil yang memenuhi standar. Jadi misalkan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul, maka kita juga harus memberikan pedoman. Kita punya SOP, Standard Operational Procedure, yaitu bagaimana ketika masalah muncul, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana anggaran budgetnya, bagaimana pencapaian jangka pendek, jangka panjang, itu harus kita lakukan. Evaluasi itu tadi. Kalau pedoman dari audit strategi digunakan untuk dapat menggambarkan keefektifan strategi yang digunakan perusahaan. Strategi audit berisi mengevaluasi hasil kinerja, mereview pengelolaan korporasi, lingkungan eksternalnya kita pantau, analisis perusahaan kita menggunakan SWOT, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi dan mengendalikan. Jadi evaluasi tidak hanya sebuah laporan saja, tapi juga kita implementasikan untuk perencanaan berikutnya. Kalau audit strategi ini ada current situation, berarti saat ini yang terjadi, ada corporate governance, yaitu bagaimana pemimpinnya, ada external environment, yaitu bagaimana EVAS-nya, sehingga nanti akan kita menyusun sebuah analisis SWOT, internal environment, menjadi analisis SWOT, bagaimana strategi alternatif dan strategi rekomendasi yang harus kita laksanakan. Hal-hal yang menyulitkan evaluasi strategi, yang pertama, kompleksitas lingkungan yang meningkat. Jadi semakin kompleks lingkungannya bisnis itu, maka akan semakin susah untuk kita menilai dengan tepat. Sulitnya memprediksi masa depan. Ya, kalau misalkan negaranya fluktuatif kondisi ekonominya akan berpengaruh juga, semakin susah kita memprediksi. Jumlah variabel semakin banyak. Jadi faktor yang misalkan ya produk tas, misalkan produk tasnya itu kulitnya khusus, otomatis ya variabel yang digunakan bahan-bahannya khusus sehingga akan lebih susah cepatnya rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan usang. Jadi kalau misalkan kita berpacu pada jangka pendek, otomatis ya ancamannya ya berlakunya jangka pendek juga. Meningkatnya kejadian domestik dan internasional yang mempengaruhi rencana strategis. Nah, ini harus kita perhatikan juga bagaimana perkembangan dunia juga. Pendeknya batas waktu suatu perencanaan. Nah, kita juga harus berpikiran jangka panjang. Apakah produk kita sebenarnya nanti bisa kita ekspor, sehingga kita juga perlu memantau kondisi internasional juga. Catatan penting dalam evaluasi ini, kontrol yang terlalu kompleks tidak akan bekerja dengan baik, malah membingungkan. Yaitu bagaimana kita bisa mengevaluasi, kita bisa membuat perencanaan yang terbaru, sehingga akan lebih mudah untuk pengimplementasian. Jika sebuah rencana A mungkin terpilih karena paling realistis, namun kita harus menyusun rencana B untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau kondisi-kondisi yang di luar kendali. Organisasi sangat mudah diserang saat berada di puncak sukses. Nah, kalau misalkan di atas, otomatis kita pemimpin. Kalau misalkan kita lengah, otomatis mungkin bawahan kita, di bawah kita, produk pesaing kita melakukan inovasi, kita tidak, otomatis ya kita akan tertinggal.
evaluasi strategi harus bisa dilakukan semudah mungkin sehingga manajer bisa menilai rencana mereka dengan cepat dan mencapai kesepakatan. Jadi kalau kita membuat sebuah perencanaan strategi, otomatis ya harus bisa dinilai dengan akurat. Jangan membuat sebuah strategi yang penilaiannya susah, maka evaluasinya juga akan susah. Implementasi strategi seolah diasosiasikan masa depan, namun ia berhubungan dengan masa lalu. Jadi meskipun diterapkannya pada masa depan, tapi patokan kita adalah data historis untuk evaluasi dan perencanaan. Jika evaluasi strategi tidak dilakukan secara serius dan sistematis dan tidak memiliki keinginan untuk menindaklanjuti, maka energi sebenarnya habis untuk pekerjaan masa lalu. Jadi kalau misalkan tadi tidak diterapkan ke perencanaan periode kedepannya, ya otomatis akan ibaratnya jalan di tempat ataupun bahkan mundur. Organisasi dan praktisi mengingatkan telah sepakat bahwa perencanaan strategis adalah isu manajemen terpenting saat ini dan akan bertahan untuk 5 tahun mendatang. Nah, ini paling sering digunakan adalah periodenya adalah 5 tahun. Jadi perencanaan itu 5 tahunan pada umumnya. Kalau misalkan teman-teman melakukan analisis, ya coba targetnya itu 5 tahun. Jangka pendeknya 1 tahun, jangka panjangnya 5 tahun. Perencanaan seharusnya tidak membuat rencana, tapi menjadi fasilitator, katalis, inspirator, pendidik, dan melakukan sintesis untuk memadukan proses perencanaan secara efektif. Jadi kalau kita sudah menyusun perencanaan, otomatis kita harus mengedukasi masing-masing lini atau divisi, bagaimana masing-masing lini divisi melakukan evaluasi sendiri mandiri, sehingga nanti informasinya akan diberikan ke atasannya, atasannya hanya perlu mengecek. Jadi atasan tidak perlu langsung turun ke bawah, mungkin cukup sampling saja, tidak secara mendetail. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.